Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English online class with me, Mrs. Dea. I hope that all of you still have a spirit today and also you can have a new spirit always every day and then you are always healthy. Yeah, even we are in this unwell condition, yeah, so you still have a spirit today, yeah, guys. Okay, so before we start our lesson today, as usual I have to read the basic competence that you have to get after learning about it. Apa sih kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini, yaitu adalah untuk keterampilannya, untuk pengetahuannya atau untuk knowledge-nya. You have to be able to analyzing the social function, structure, and also the language feature about news item. Ya, news item itu apa sih? So we'll talk about it more, ya guys. So news item text baik lisan maupun tulis. Jadi baik pun oral ataupun written. Ya. Lalu how about the skill? Bagaimana untuk keterampilannya? Kamu harus bisa untuk menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebiasaan teks news item, lisan dan tulis. Jadi harus bisa menangkap makna yang ada dalam baik teks maupun lisan ya, yang tentunya tentang news item. So what is news item? Okay, so like what I told you before about the basic competency that you will have after learning about it, so we are going to talk about news item text. Jadi kita akan mempelajari tentang teks news item. Ya, so many text that you have learned, ya, dulu kalian selalu mempelajari tentang genre text dan sekarang juga mempelajari lagi. Dan teks yang kalian pelajari adalah tentang news item. So what is that? Okay, so before we talk about news item text more, I'm going to invite you to read the text that you see on this slide, ya guys. It's about 7 people were killed. Ya, di sini judul newsnya, kalau kalian sudah mencari materi yang sebelumnya, bahwa ini berhubungan dengan news. News itu adalah berita. Nah, berarti yang kalian baca ini adalah tentang berita yang biasanya mungkin kalian baca di headline yang ada di media online, for example, atau newspaper, ya, or magazine or something like that. Ya, guys. So we'll talk about it more. Okay, the first one you can read first. It is about 7 people were killed. Jadi judulnya di sini adalah tujuh orang yang dibunuh. Gitu ya, kita akan baca terlebih dahulu. 7 people were killed in collision between a bus, a car, and truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. The police said the car shouldn't have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Okay, guys, so actually when you read about it, you don't have to read all of the words, even you don't know what is the meaning of them, but you only catch the point, catch the context, so it can help you more to understand about this text. Ya, jadi kita akan lihat di sini adalah teks ini adalah menceritakan tentang salah satu kejadian yang terjadi di Colossian, ya, Colossian di situ antara bis dengan ada sebuah kecelakaan yang terjadi yang membunuh sekitar beberapa orang gitu ya. Yaitu ada 7 orang di sini antara bis, lalu mobil dan juga truk gitu ya, truk. Yang terjadinya di Jalan Sultan pada malam lalu katanya gitu, jam 10:35. Nah, kalau dari penjelasan awalnya saja sudah menjelaskan bahwa ini menjelaskan tentang itu gitu ya. Sebetulnya kalian sudah tahu apa yang terjadi di dalam teks ini ketika kalian membaca paragraph 1 ya, or the first paragraph ya. So for the other paragraphs you only have to read even just a little bit, so you will know about what happened gitu ya, apa sih yang terjadi dalam cerita itu secara detail, itu adanya di paragraph 2 and so on gitu ya. Okay, so that's all the point. Jadi ini adalah berita yang menceritakan tentang beberapa orang yang ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 7 orang meninggal gitu ya. Yang itu dibunuh antara bis dengan mobil dan juga truk gitu. Okay.
Dan di sini dijelaskan kalau penumpang itu meninggalnya di mobil gitu ya, bahwa katanya di kejadiannya bagaimana itu dijelaskan di paragraf kedua antara bagaimana posisi ketika mereka kecelakaan, lalu ketika di paragraf ketiganya di sini ada kalimat yang mengatakan tentang kesaksian dari para polisi yang menjelaskan bahwa mobil tersebut itu harusnya sudah melewati bus, tapi karena memang apa namanya ada hal tersebut akhirnya mereka berputar arah gitu ya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini secara detail. Oke. Oke, so what is the news item text? Yang sudah kalian baca barusan aja sudah jelas bahwa itu adalah tentang berita. Jadi news item text is about text that informs the reader, inform you about newsworthy or important events of the day. Jadi kalau kalian membaca teks yang ada di dalam headline news, newspaper yang terjadi hari itu adalah salah satu teks yang disebut news item text, gitu ya. Jadi itu teks yang bernama news item. Oke. Lalu apa sih tujuan dari kalian mempelajari teks ini? Jadi kalau teks ini tuh tujuannya tuh menginformasikan the readers about newsworthy or important events of the day. Jadi tujuannya untuk menginformasikan apa sih kejadian yang terjadi pada hari itu. Makanya dibuatlah teks news item gitu. Okay, and then how about the generic structure? Generic structure itu adalah struktur teksnya. Seperti kalian pernah mempelajari tentang narrative and then recounts. Of course, for making the text or create a text, of course you have to know about the structure. Karena tidak bisa membuat teks kalau tidak berstruktur secara urut gitu ya, harus apa dulu baru apa, jadi tidak sembarangan. Begitupun dengan news item. So the first one you have to write down the newsworthy event atau main eventnya, topiknya itu apa sih utama. Kayak tadi kalian sudah baca di paragraf pertama, itu topiknya adalah tentang kecelakaan gitu ya, yang terjadi di salah satu tempat. Nah itu adalah yang disebut newsworthy event, hanya di satu paragraf awal biasanya. Lalu the next paragraph it talks about background event. Jadi background event itu apa sih yang terjadi di situ? It can be talking about what happened on the event or who are involved. Involved itu berarti siapa saja yang ada dalam cerita itu atau kejadian itu. Lalu di mana gitu ya, where the event happened. And then when, kapan, ya itu biasanya ada di background dan biasanya hanya di paragraf kedua. Bisa juga ada yang memang dia bergabung di paragraph 1 berbarengan dengan newsworthy event gitu. Jadi latar belakang si kejadiannya tuh disebut background event di paragraph tersebut. Okay, and the next paragraph is always talk about sources. Sources itu in bahasa adalah sumbernya. Nah, biasanya di sini kalau kalian membaca ada some comments gitu ya from the expert dari para ahli yang mengkomentari tentang kejadian tersebut misalkan, atau para saksi mata, witnesses about the event, about the accident for example. So it calls sources. Jadi yang pertama newsworthy event, lalu background event, lalu sources. Jadi itu adalah generic structure dari news item. Oke, and then how about the language features? Nah, ciri-ciri kebahasaan atau language features dari news item text. Seperti kalau kalian belajar naratif, berarti ada past tense-nya, ada past form-nya. Kalau kalian belajar tentang report, pasti ada simple present tense-nya, ada action verb-nya misalkan. Nah, begitupun dengan news item. The first one that you can see here, the first one is focusing on circumstances or using a simple language in writing the text. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang simple biasanya, tidak terlalu bertele-tele gitu. Jadi straight to the point biasanya gitu. Lalu using saying verbs, menggunakan kata-kata yang seperti reported speech atau kata kerja yang memberikan statement mengatakan sesuatu. Misalkan she said, informed, told, reported. Nah, itu adalah salah satu contoh dari saying verbs. Nanti akan kita lihat contohnya. Lalu sometimes at the beginning of news the scene is mentioned. Misalkan Jakarta bla 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 atau Kuala Lumpur bla bla bla. Biasanya di awal beritanya tuh suka ada di atasnya. Nah, kalau tadi kebetulan tidak ada. Nanti kan kalau cari contohnya pasti biasanya suka ada yang di situ ada tempatnya langsung dia di mana kejadiannya atau si newsnya itu dia diberitakannya di mana gitu. Itu di atas si teksnya. Lalu using past tense is explaining news event, but it is fact that until now still happen or still
in the form of fact, then can use simple present tense. Jadi katanya menggunakan simple past tense dalam menyatakan kejadian si berita itu saat itu karena sudah terjadi kan. Tapi ada beberapa fakta yang mungkin sampai sekarang masih terjadi. Nah itu biasanya nanti dikombine dengan dikombinasikan dengan simple present kalau memang dia masih terjadi atau simple present perfect juga ada di dalam kalimat itu. Lalu short telegraphic information about story capture in headline. Jadi ada beberapa capture atau kejadian atau gambar-gambar atau foto-foto kejadian itu biasanya dilengkapi di situ. Lalu using adverbs atau kata keterangan waktu, tempat ataupun juga cara. Nah, itu nanti kita bisa lihat. Okay? So look at this. I want you to analyze about some of the language features seperti mungkin ada simple past tense-nya, ada adverb-nya, and then saying verbs So we can see from this example. Coba sekarang kalian analisa. Is there any some of the language features that I have mentioned before on this example? Kita coba cek. Kalian lihat satu persatu, yang mana nih simple past tense-nya? Apakah ada kata keterangan waktu di sini, tempat, lalu ada saying verbs-nya, gitu ya? Apakah ada di sini? Okay, if we have finished, so we go to the real explanation about the language features from this example Okay, if you're lucky, so you will have some correct answers. Okay, so this one, guys. Okay, for simple past tense, you can see there are some black colors here that I have underlined. So it is simple past tense using were, was, and then said, okay, reported also. So those are the bold words. It is called simple past tense on this example. And then saying verbs, guys. Saying verbs in here, you can see for the red color, said that he didn't see the car, and then said the car, jadi ada kata said-nya. Nah, itu adalah saying verbs. Disebutnya reported speech. Nanti kita akan mempelajari lebih detail tentang reported speech. Lalu ada adverb of time or place-nya. Actually it has to be yellow guys. Sorry, I forgot to change the color becomes yellow. It's not red actually. Jadi harusnya ini warnanya yang kuning ini menyatakan tentang kata keterangan waktu atau tempat. Di sini ada 10.35 gitu ya. Jalan Sultan, in the car, ini adalah kata keterangan waktu dan tempat. Jadi itu ciri-ciri dari si news item text itu. Okay, so those are my explanation even though it's not too detail because actually there is no something difficult about it guys, tidak terlalu sulit. Hanya perlu kalian semakin kalian melihat contohnya secara detail dan menganalisa si ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan dengan membaca ulang si penjelasan Miss ini, kalian akan lebih tahu ternyata memang betul kalau di news item text itu ada simple past tense-nya, ada adverb of time or place-nya, ada saying verb-nya gitu ya. Lalu to the point juga, terus ada ciri-ciri yang tadi seperti Jakarta bla 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 gitu ya. Di atasnya itu semuanya sudah jelas. Karena kalian mungkin sering membaca bentuk berita yang ditulis seperti ini gitu. Walaupun kalian mungkin belum tahu kalau itu adalah news item text gitu. Okay, so that's all. So for talking about reported speech itu akan berbeda lagi materinya. So don't worry about it because we are going to talk more about it. So that's all about my explanation. I hope that you can understand about it. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Stay healthy, stay safe. Bye bye.